Kebon, gorila kebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita semua, di channel Agorbon. Ahihihi. Di video kali ini kita akan berbagi tips atau bercerita. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri ataupun bagi kalian yang mendengarkan ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bercerita tips bagaimana cara agar kita bisa bergaul ya namanya kita hidup di dunia, hidup di bumi, kita tuh harus bisa bersosialisasi sama orang lain ya, namanya juga manusia makhluk sosial. Nah kan sosial itu membutuhkan orang lain ya gitu ya, kita tuh nggak bisa hidup sendirian, kita tuh harus butuh orang lain untuk kita bisa hidup. Contohnya gini aja, kamu butuh minum. Nah, ini kan buatan orang, buatan pabrik. Otomatis kita tuh butuh minuman ini dan secara tidak langsung kita tuh butuh orang lain untuk ini. Kan ini dibuatnya oleh orang lain ya, bukan oleh kamu gitu. Bener nggak? Nah, kamu ngerokok nih, kamu ngerokok gitu. Otomatis kan ini rokok buatan orang lain kan, bukan buatan kamu, buatan pabrik orang lain. Otomatis kamu juga butuh orang lain kan gitu ya. Nah kadang orang tuh bukan satu orang dua orang ya, kuper gitu, orang pergaulan. Biasanya diem di rumah gitu. Misalnya ya jangan jauh-jauh lah. Contohnya misalnya ada orang misalnya nih, pasti ada di satu kampung kamu juga gitu ya, yang orang cowok atau cewek gitu minder gitu, keluar rumah 2 meter 3 meter, dia sama orang nyapa gak bisa. Nah itu jadi kita tuh kurang bersosial gitu, takutnya gitu ya, kita tuh udah gede gitu, udah kepala 3, udah kepala 2 gitu ya, udah 30-20 tahun, kita tuh masih kuper, takutnya gitu ya. Namanya kita hidup harus ada pergaulan gitu ya. Kalau kita pintar bergaul juga gitu ya, bisa bergaul lah gitu, rezeki juga agak lancar lah gitu ya, rezeki juga misalnya kita kan nganggur atau gimana gitu ya, otomatis kan kita juga dapat kerjaan, biasanya dapat info dari saudara atau teman gitu. Kalau kita orangnya kuper, orang lain juga kan kagak mau nawarin kita kerja ya, katanya juga kagak kerabat sama orang gitu kan, menurut orang lain gitu. Makanya kita tuh harus bisa bergaul gitu. Nah salah satu tips agar kita pintar bergaul tuh, yang pertama tuh kita tuh harus jadi diri kita sendiri, jangan jadi orang lain. Nah cuman harus digarisbawahi, jadi diri sendiri itu kayak gimana. Kalau kita ibaratnya ya, termasuk saya sendiri orangnya pemarah, kita tuh harus introspeksi diri kita sendiri tuh gitu ya. Kita pemarah nih, termasuk aku, otomatis kita tuh harus introspeksi diri sendiri, menjadi diri sendiri tuh harus mengurangi egonya dulu gitu. Nah yang kedua tuh kita harus bangga sama diri kita sendiri gitu, mau kita jelek, mau kita gimana ya, namanya orang tuh kagak ada yang jelek, itu tuh prasangka diri kita sendiri gitu. Ketika kita misalnya kita nih tidak pintar bergaul, otomatis kita tuh harus ngilangin di otak kita tuh jangan kuper gitu, kita tuh harus pintar bergaul. Misalnya gini, kamu ketemu orang baru gitu, nah pasti kamu gugup kan, mau nanya apa kagak ditanya, kita takut sombong, mau nanya pertama kita kagak bisa bahasanya ya gitu. Makanya kita tuh harus belajar, pelajaran bergaul itu pelajaran kehidupan. Kadang banyak gini orang pintar dari sekolah, intelektualnya pintar, suka juara kelas, tapi maaf, kebanyakan bukan 1-2 orang, mereka tuh tidak pintar bersosialisasi sama orang. Banyak bukan 1 orang 2 orang. Makanya ilmu bersosialisasi sama orang itu, bermasyarakat sama orang itu penting ya bosku. Nah
ketika kita ingin bersosialisasi atau ketemu orang lain atau ketemu tetangga kita di rumah di sekitar kita, misalnya kalau kamu ngerokok nih, nah, kamu tuh ketemu saudara kamu misalnya, tetangga kamu, ya kamu gini aja nih, ngerokok dulu bosku, misalnya gini, tetangga kamu kan itu ya ke akar rumah kamu nih. Dari sekarang misalnya kalau kamu ngerokok, ya saudara kamu tuh tawarin rokok, nih rokok kita tuh ngisep bareng sama dia, ngobrol bareng, tenang, selalu gitu. Kita percaya pada kemampuan diri kita sendiri, otomatis orang lain pun akan segan ke kita. Yang penting kita tuh harus mau nanya ke orang, ramah ke orang, mau senyum lah. Termasuk saya kan orangnya suka cemberut, tapi kan kalau ketemu orang lain bisa mungkin kita tuh harus ramah gitu. Kalau kita ngerokok ya tawarin orang ngerokok gitu ya, bahasanya join lah gitu, ngerokok nih gitu. Nah ketika kamu punya minuman atau apa ya, tawarin dulu aja, minum bosku. Biar apa? Biar kita tuh akrab sama orang, kagak jaga jarak gitu. Nah yang ketiga tuh misalnya kita punya rezeki sedikit, nah kalau masalah uang ya sensitif biasanya uang. Nah kadang kan kita tuh suka minjemin uang ke orang, niatnya sih nolongin, bener kagak? Ini bukan 1-2 kali kejadian. Misalnya gini ya, si A tuh butuh uang, si A namanya si A gitu ya, pinjam uang ke si B. Nah ketika si A nggak punya keperluan gitu, kita itu buat apa keperluannya, si A tuh pinjam ke si B, pinjam duit. Nah si A tuh minjem duit sama si B tuh dikasih duitnya gitu ya. Otomatis misalnya si A nih ada di posisi aku tuh harus ada bahasa ke dia kalau kita minjem. Misalnya kita minjemnya janjinya misalnya 2 minggu, bos ntar aku ganti ya 2 minggu uang ini. Nah ketika kita tidak sesuai dengan janji kita 2 minggu, kita tuh harus ada bahasa ke orang. Biar apa? Takutnya gitu, kita tuh minjem ke orang bukan karena orang itu mampu, tapi orang itu punya kesadaran sosial yang bagus gitu, orangnya tuh penolong. Tapi kan kita tuh pikirannya gini, kalau kita minjem ke orang, ya orang itu mah pasti punya uang atau kita juga dipinjemin. Dan begitu prinsipnya bosku. Kalau kamu pinjam uang ke orang, kamu tuh harus ada bahasa. Ketika kamu nggak bisa kembaliin dalam tempo yang kamu sebutin gitu, ya ada bahasa aja biar enak ke kamunya juga, biar enak ke orang yang minjeminnya juga gitu. Nah ini juga salah satu penghambat rezeki ya, bukan saya mau nyeramahin gitu ya. Kalau kita misalnya kita minjem ke orang misalnya 100.000, sedangkan kita tuh di dompet ada 500.000, sedangkan kita tuh nggak ada keperluan. Nah buru-buru bayar tuh uangnya 100.000, karena apa? Itu salah satu penghambat rezeki kita. Kita tuh menunda-nunda utang ke orang lain ya bosku. Itu juga salah satu tips agar kamu pintar bersosial sama orang. Jadi ketika kamu enak ke orang, entah itu dari uang, pinjaman, otomatis orang juga akan sadar itu kamu orangnya, kamu tuh bisa dipercaya bosku. Nah otomatis ketika nih yang ke berapa nih, ketika kamu punya makanan, rambutan bosku, mantep. Kamu tuh harus mau berbagi, jangan kamu tuh inginnya dibagi sama orang, jangan gitu. Kalau kamu pengen manjang
kalau pertemanannya gitu. Kalau kamu punya duit dikit ya bagi, kalau kamu punya makanan ya misalnya teman kamu gitu namu ke rumah kamu, kalau ada makanan ya suguhin aja, jangan nahan-nahan. Ketika kita enak ke orang lain pun juga enak ke kita, insya Allah. Nah ketika orang lain butuh nasihat kita gitu ya, entah itu berbau agama ataupun apalah, kita tuh yang terpenting bisa ngedengerin dulu. Termasuk saya orangnya keras kepala, saya jarang ngedengerin orang ketika ngomong. Nah ini juga video buat pembelajaran saya sendiri juga gitu. Ketika orang lain curhat ke kamu, dengerin dulu, dengerin orang ngomong dulu. Kamu tuh jangan ngebacot terus, orang lain dengerin, orang lain ngomong kamu ngadu omongan, jangan kayak gitu, biar kamu tuh manjang dalam pertemanan, dalam bersosial. Ketika orang lain ingin diberi nasihat, ketika kamu bisa menasihati orang lain itu ya kamu nasihati dulu aja, cuman bahasanya jangan bahasa munafik. Bahasa munafik itu ini, kita tuh ketika bicara sama orang tuh soalin, jangan gitu. Misalnya gini, kamu tuh ketemu temen kamu yang suka minum ya, itu tuh orang bukan orang itu, dia juga orang baik, suatu saat juga sadar. Nah misalnya ketika kamu nih gini, kita saran ke kamu, gimana ya bos biar gua berhenti minum atau gimana, kamu tuh jangan bilang itu, emang itu harus kamu harus berhenti, itu hal bukan itu ya, pelan-pelan aja. Misalnya gini contohnya, saya maaf ya bos ya, makanya saya munafik atau apa itu ya, kita juga sama-sama melakukan dosa gitu ya. Misalnya kamu minum atau arak atau gimana, itu dosa kamu yang kelihatan. Kamu tuh nggak ngelihat saya gitu, saya juga kan sholat suka ketinggalan, suka ngomongin orang, otomatis kita juga belum benar. Cuman kita kan harus berbagi ya, oh dosa kamu tuh suka minum atau gimana ya, bagi pelan-pelan aja tipsnya gitu. Yang penting ketika kita berbagi tips ke orang atau orang lain mau kita nasihatin, yang terpenting kita tuh jangan menghina fisik dia, menghina kelakuan dia. Dan otomatis ketika kita memberi nasihat orang lain juga, kita tuh jangan so benar, ada syarat juga kagak benar gitu, jangan so benar gitu. Nah yang tips selanjutnya itu harus bisa humor orangnya. Kamu tuh harus bisa humor kalau gaul sama orang, jangan cemburu, jangan gitu, jangan serius dulu, jangan. Percaya tidak percaya, kalau orang yang suka humor gitu, ketika orang tersebut tidak ada di tongkrongan pasti dicariin, bener gak? Misalnya gini, kamu punya tim lah gitu, kamu tuh punya grup gitu, kita itu grup sekolah atau grup apa gitu ya. Misalnya kamu tuh punya grup 10 orang atau 12 orang lah, gimana gitu. Nih ada satu orang yang serius dan ada satu orang yang suka humor. Otomatis ketika orang yang serius tidak ada, pasti orang yang serius itu tidak akan ditanyain, benar kan? Tapi ketika yang si stres ini, yang si tukang humor agak ada, pasti ada bahasa dari teman-temannya, wah sepi ini gak ada si itu, ada si itu, ada yang tukang humor gitu. Nah otomatis kita tuh udah dianggap sama dia gitu kalau kita punya selera humor. Jadi keberadaan kita tuh dianggap kalau kita tidak ada oleh teman kita gitu ya. Intinya mah harus bisa ngomong gitu. Kalau orang lain ketawa ya ketawa aja gitu, jangan soalnya punya beban hidup gitu. Ya namanya orang juga punya beban hidup, termasuk saya juga nih, beban hidup semua di sini ya. Makanya kalau bergaul itu lupain dulu aja, terkecuali kamu minta curhat ke orang satu atau 2 orang boleh gitu, curhatin sama kamu
Karena ketika kamu punya masalah hidup gak dikeluarin, yang ada stres pikiran kamu gitu. Carilah orang yang bisa dipercaya kalau kamu punya masalah hidup kayak gitu ya. Nah, setelah itu agar kamu pintar bergaul juga, ya dari sekarang kamu keluar rumah biasain nyapa ke orang, nyapalah ke orang gitu, agar jam terbang kamu juga bisa sedikit-sedikit meningkat. Dari tadinya kuper, kamu ada peningkatan mau bertanya atau apa gitu ya. Kelihatan juga kalau orang kuper tuh, kalau kita misalnya kita nih jiwa tongkrongan atau gimana, kalau ngelucu tuh pasti kagak garing. Orang tuh bisa ketawa, tapi kalau orang kuper ngelucu kagak bisa dia mah, bawaannya juga kayak garing banget gitu ya. Itulah gitu. Nah, tips untuk selanjutnya yaitu agar kamu pintar bergaul, ya tontonlah channel-channel bermanfaat kayak channel YouTube 1%. Di channel YouTube 1% tuh kamu dijelasin kayak overthinking itu kayak gimana, overthinking ya kayak gimana gitu, cara mengatasinya kayak gimana gitu. Itu channelnya 1% bermanfaat juga gitu. Nah, otomatis ketika kamu kuper juga, kamu tuh harus cari channel motivasi hidup buat kamu berkembang, gak diem di zona nyaman. Tontonlah channel-channel bermanfaat, channel-channel cewek mulu, channel seksi kamu tonton, jangan. Cuma ada bagiannya, jangan sekarang gitu ya. Ya tontonlah channel-channel motivasi kayak channel Abdi Suwardin gitu. Itu channel bermanfaat ya bosku. Channel-channel yang ya bisa memotivasi hidup kamu agar lebih baik gitu ya. Yo, sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Maaf omongannya ngelantur, kan ininya bukan motivasi, cerita doang gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, dari channel Agorbon. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya bosku, menggapai hidup. Hidup adalah perjuangan, kita harus berjuang bersama-sama ya bosku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agorbon, yes.